Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, hadirin hadirat, wabil khusus Yai Joko selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang cerah ini kita dipertemukan Allah dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana iman dan Islam, dalam rangka untuk talabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diiringi dengan hidayah Allah, disertai dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sebanyak 42 hadis, yang pada malam hari ini kita sampai di hadis yang ke-8 ya. Semoga pembahasan hadis ini akan menjadikan tambahan ilmu, memperkuat keimanan kita, dan menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini tentang haramnya seorang muslim tidak boleh dibunuh. Nah, jadi hadis tentang perang, ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, keduanya ini yaitu siapa? Ibnu Umar dan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Namanya siapa Ibnu Umar ini? Abdullah, ya. Tapi di dalam hadis ini disingkat, tidak disebutkan Abdullahnya karena sudah masyhur, ya. Namanya Ibnu Umar itu adalah Abdullah. Lengkapnya berarti Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, berarti semoga Allah meridhai keduanya. Siapa itu? Anaknya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Nah, umirtu ini menggunakan fi'il majhul, ya. Aku telah diperintahkan, ya. Diperintah oleh siapa? Maka kita mafhum, kita paham, yang memerintahkan Rasulullah tidak lain adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. An uqatilan nas. Nah, Allah itu merintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk apa? Uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Serem gini ya hadisnya ini, ya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah,
dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, dan mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka ketika mereka melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terlindungi dariku. Ya, berarti telah melindungi darah mereka. Ya, aku melindungi darah mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, yaitu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan mereka itu ada di sisi Allah semata. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya hadis sahih. Ya, bahkan ada meriwayatkan bahwasanya ini adalah hadis mutawatir. Artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin ada kesalahan. Ya, derajatnya itu sama dengan Al-Quran secara riwayat, ya, mutawatir. Al-Quran itu riwayatnya juga mutawatir. Bedanya kalau Al-Quran itu teks dan pemahamannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kalau hadis teksnya dari Rasulullah, sedangkan pemahamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada perbedaan kualitas. Kalau Al-Quran kita baca satu huruf diberikan 10 pahala, tapi kalau hadis tidak berlaku pahala tersebut. Artinya apa? Ada perbedaan memang Al-Quran dan hadis. Tetapi riwayat hadis ini itu adalah riwayat yang sahih, bahkan mutawatir. Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, terus bagaimana memahami hadis ini? Maka dijelaskan di dalam syarah, ya, hadis arba'in tersebut, hadza hadisun azimun, hadis ini merupakan hadis yang agung, ya, wa qaidatun min qawaididdin, yang terdapat kaedah-kaedah dalam agama, yang merupakan kaedah pokok dari agama. Nah, sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk memahami dengan benar. Oke, Bapak Ibu. Ada yang memahami hadis ini ya secara tekstual. Ya, secara tekstual, kemudian dia menjadi apa? Kemudian menjadi orang-orang yang ekstrim, menjadi orang-orang yang memahami hadis ini secara tekstual, tidak memahaminya secara menyeluruh dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga ketika dia memahami, membaca hadis ini secara tekstual, Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk memerangi manusia hingga manusia itu bersyahadat, artinya harus masuk Islam. Kemudian dia pahami sendiri, dan kemudian dia menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, ya, seperti kemudian memaksa orang masuk Islam dengan perang, dengan membunuh, ya, ngebom dan lain sebagainya. Maka ini bahayanya kalau kemudian kita memahami Al-Quran atau hadis secara parsial atau tekstual, ya, tidak dipahami secara menyeluruh, ya, berdasarkan kaedah syariat yang lainnya. Sebagai contoh saya sampaikan hadis yang lain, ya. Rasulullah
Ya, di dalam hadis sahih yang lain mengatakan, la tusolli, janganlah kalian sholat illa ila sutrotin, kecuali dengan menghadap sutroh. Sutroh ini pun apa Bapak Ibu? Ya, sutroh itu semacam penghalang yang menjadikan jarak kita dengan tempat sujud itu terbatasi dengan adanya penghalang. Yaitu apa? Bisa jadi benda ya, bisa jadi buku, bisa jadi apapun, atau tembok itu ya. Yang itu kemudian orang ketika mau melewati kita yang mau sholat itu tidak boleh. Itu namanya sutroh. Ya. Jadi kalau kita sholat dianjurkan tidak sholat dengan jarak yang jauh dari tembok. Misalkan kita sholat sunnah gitu ya. Nah kita sholatnya di shaf yang kedua. Ini shaf pertama, ini shaf kedua. Sedangkan di shaf pertama ini kosong. Nah, maka ini kita tidak ada sutrohnya. Maka orang mau lewat itu bisa jadi sembrono, melewati kita seenaknya sendiri. Nah, itu tidak boleh. Ya, disunahkan kita menggunakan sutroh. Nah, bahkan di hadis ini dikatakan, la tusolli illa ila sutrotin. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutroh. Wala tada' ahadan, dan janganlah kalian membiarkan seorang pun yamurru baina yadaika, yang lewat di hadapanmu. Ya, jadi kalau kita ada orang yang lewat di hadapan kita, ada sutrohnya, sudah ada sutrohnya, terus kemudian ada yang lewat gitu ya. Kemudian ada sini mengatakan fa in aba, jika dia itu apa? Enggan ya atau menolak, kita sudah kasih tahan gini ya, artinya kita sedang sholat ini, jangan lewat di hadapan saya ya. Maka dikatakan di dalam hadis ini, faltuqatilhu, maka bunuhlah dia. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersama dia itu setan. Nah Bapak Ibu yang rahimani wa iyyakumullah, hadis ini secara tekstual itu kan sangat-sangat kejam ya kan? Bagaimana mungkin seorang yang lewat di hadapan kita kemudian kita tolak, kemudian dia tetap maksa ingin lewat, kemudian kita ambil pisau, kita bunuh ya, seakan-akan seperti itu makna hadis ini. Maka pada kesempatan yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat menanyakan hadis ini kepada Ustadz Zainuddin MZ ya, bukan Ustadz Zainuddin MZ yang sudah almarhum ya, bukan ya, Ustadz Zainuddin MZ yang ahli hadis ya. Beliaunya sebagai guru di Madinah ya, di Masjid Madinah pernah, tapi sekarang tinggal di Indonesia ya, sekarang juga ngajar di Indonesia. Nah pada beberapa waktu yang sebelumnya ya, saya sempat tanyakan, Ustadz, dosmundi pemahaman hadis ini. Maka kemudian beliau mengatakan bahwasanya hadis itu harus dimaknai denotatif. Nah, apa maksudnya denotatif itu? Makna secara majas, makna secara kinayah ya, tidak secara tekstual ya. Kenapa? Karena maksud hadis ini adalah agar kita, bagi yang melakukan ya, melakukan yang melewati orang sholat itu harus paham itu dosanya besar, seperti seakan-akan seperti kita itu membunuh orang ya, seakan-akan ya, walaupun tidak seperti itu juga ya. Dan bagi yang melakukan itu, yang sholat, yang sedang sholat, harus memahami hadis ini, kemudian bahwasanya kalau ada orang yang lewat ya, orang besar ya, bukan anak kecil ya, orang besar yang sudah balik, yang sudah bisa berakal gitu ya, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh menjaga sholat kita, jangan dilewati oleh orang
lain. Untuk apa? Menjaga sholat kita. Maknanya seperti itu. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ayat yang lain. Ya, janganlah kalian membunuh seorang mukmin secara terang-terangan, secara sengaja. Nah, itu ada ayat yang mengatakan seperti itu. Ada keharaman membunuh seorang muslim. Ya, hadis dan ayat tentang hal itu sangat banyak sekali. Sehingga ini harus kemudian dikomprehensifkan tentang perintah membunuh tadi. Jangan dipahami secara tekstual. Sangat dipahami ya. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita memahami atau membaca hadis atau ayat Al-Quran, tidak boleh memahami secara parsial satu ayat kemudian kita pahami, kita menyimpulkan sendiri tanpa ada pembimbingan guru, tanpa ada penjelasan yang benar. Nanti jadi ngawur memahami agama seperti itu. Tidak boleh. Maka pentingnya ngaji seperti itu. Adanya guru itu seperti itu, menjelaskan agar tidak salah paham. Nah, kembali ke dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-8, bagaimana penjelasannya? Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan, Rasulullah Kanjeng Nabi bersabda, aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Ya, kata-katanya pakai qatala yuqatilu, uqatila. Ya. Bukan umirtu an aqtula, bukan aku diperintahkan untuk membunuh, tidak, tapi uqatila. Uqatila itu maknanya perang. Ya. Makna syar'i dari jihad. Jihad fisabilillah itu makna syar'inya adalah qatil, ya. Qatala, berperang. Maka kemudian ya, yang dimaknai uqatilan nas ini adalah memerangi sesuai dengan kaidah syar'i. Bagaimana perang dalam Islam? Bagaimana jihad di dalam Islam? Maka jihad itu harus ada amirul jihad. Siapa yang mengangkat amirul jihad? Kalau sekarang amirul jihad itu panglima bersenjata. Siapa yang mengangkat panglima bersenjata itu? Yaitu pemimpin negara. Sehingga hadis ini tidak boleh dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, tidak boleh. Organisasi tidak boleh. Tetapi harus ada. Sebagaimana Rasulullah dahulu ketika itu sudah ada negara, yaitu pada saat sudah berada di Madinah. Perintah jihad itu baru ada setelah adanya negara, yaitu apa? Daulah Islam di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada perintah jihad. Yang ada Rasulullah diperintah untuk bersabar. Nah, perintah jihad ini dalam rangka apa? Ya, maka jihad ada dua. Ada jihad defensif atau difa'i, atau yang defensif ya, defensif itu membela diri. Yang kedua jihad ofensif atau hujumi, yang menyerang. Kita jemput bola, ya. Tidak nunggu diserang, tapi kita menyerang duluan. Nah, yang dimaksud hadis ini itu adalah jihad yang hujumi, yang ofensif. Kita yang menyerang duluan. Dan itu harus dilakukan oleh daulah Islam. Dan harus mengikuti aturannya. Apa aturannya? Setelah menyampaikan 3 perkara. Yang pertama, diajak masuk Islam dulu. Ketika tidak mau masuk Islam, diajak untuk bayar jizyah. Ketika tidak mau, baru kemudian diperangi. Loh, kok kemudian memberikan perang? Ya, Bapak Ibu, jangan dianggap perang dalam Islam itu yang diperangi adalah rakyat sipil, tidak. Tetapi yang diperangi adalah militernya.
Nah, ini yang terjadi di dalam sejarah kaum muslimin. Bagaimana kemudian umat Islam itu menjadi umat yang menyebar ke seluruh dunia. Itu tidak sekedar dakwah, tapi juga didukung oleh militer. Dan jangan dianggap ini sebagai penjajah, tidak. Beda. Kenapa? Karena Islam mengajarkan menyebarkan agama ke semua orang, baik itu negara yang kaya ataukah yang miskin. Nah, ini bedanya dengan penjajah. Kalau penjajah itu yang didatangi hanya negara kaya saja. Contohnya Belanda datang ke Indonesia. Kenapa? Indonesia itu negara kaya raya. Dulu ada rempah-rempah, ya, disebut emas hitam. Ya, emas hitam itu apa? Rempah-rempah. Kenapa? Harga rempah-rempah dahulu, rempah-rempah itu mana? Oh, Indonesia dijajah selama 350 tahun. Disedot kekayaannya masuk kepada negara Belanda. Ada warga kelas 1, ada warga kelas 2. Warga kelas 1 itu penjajah Belanda, warga kelas 2 pribumi. Apakah mungkin Belanda itu menjajah Irak saat itu? Irak itu negara dulu, ya, negara miskin tahun 1500-an, 1700-an, tidak ada itu teknologi minyak itu, ya, belum ketemu. Padang tandus Irak ini. Maka nggak mungkin Belanda, negara Eropa itu ngincer Timur Tengah, nggak mungkin pada saat itu, ya. Yang diincar mana? Maluku, Nusantara ini, ya. Kemudian Malaysia, kemudian negara-negara yang subur itu penjajah atau disebut istikmar. Nah, sedangkan Islam, Bapak Ibu, panjangan lihat, Islam menyebarkan agama ini ke seluruh dunia, tidak pandang bulu, ya, termasuk Irak. Irak itu ditaklukkan dengan perang. Ketika sudah takluk, ya, termasuk Mesir, termasuk negara-negara Timur Tengah sekitar, itu ada yang ditaklukkan dengan perang. Maka negara yang miskin yang ditaklukkan dengan perang itu justru disubsidi. Irak itu yang negara miskin menjadi negara yang kaya raya. Kenapa? Karena disubsidi dari Madinah. Nah, itu bedanya. Bahkan negara ibu Jakarta tidak ada cerita. Kenapa? Karena negara jajahan dianggap negara kelas 2, hanya untuk eksploitasi hartanya. Nah, Bapak Ibu, sehingga apa? Sehingga hukum jihad di dalam Islam itu adalah sangat mulia sekali. Dalam rangka apa? Untuk menyebarkan Islam. Ketika ada yang menghalangi secara fisik, baru itu yang kemudian dihilangkan dengan cara perang. Tetapi ketika sudah damai, seluruhnya diayomi dengan hukum Islam yang adil. Nah, ini kemudian tidak dipaksa untuk masuk Islam, tidak. Semuanya boleh. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ada agama Kristen, agama Yahudi, agama Majusi sekalipun, itu dilindungi dalam wilayah Islam. Nah, dengan adanya syariat jihad ini, umat Islam akan menjadi umat yang mulia. Sehingga apa? Tidak mungkin kemudian umat ini menjadi bulan-bulanan negara lain seperti sekarang ini di Israel, ya, di Palestina, ya, di Iran, di Syria. Itu kenapa? Karena umat ini sudah dipalingkan makna jihadnya dengan jihad yang secara bahasa saja. Oh, jihad itu harus bersungguh-sungguh. Nah, makna syar'inya tidak disampaikan. Nah, padahal jelas di dalam hadis ini, ya, Rasulullah diperintahkan loh, ya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia.
hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga manusia itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Hingga ya manusia itu mendengar Islam. Ya. Nah, di dalam penjelasannya ya hadis ini, yang diperangi itu adalah militernya, ya, sedangkan masyarakatnya itu tidak. Sehingga apa? Diberikan kebebasan untuk memilih masuk Islam ataukah tidak. Nah, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Maka dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan ada perintah penting terkait dengan syahadat. Nah, syahadat ini adalah standar kita untuk menjadikan apa? Orang itu kemudian menjadi mulia, tidak boleh diganggu. Ya, misalkan ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sudah menjadi muslim dan tidak boleh diperangi. Ya, ketika kemudian ada sahabat Usamah bin Zaid itu, Zaid bin Harisah, ya, itu kemudian perang, ya, kemudian dia sudah mau membunuh musuhnya. Nah, orangnya kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian Zaid bin Harisah itu kemudian mengatakan dalam hatinya, oh, ini untuk cari selamat saja, ini tetap dibunuh. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melakukan ini. Rasulullah kemudian marah, ya, apakah tidak engkau belah saja bedanya? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia melakukan ini supaya dia selamat, syahadatnya supaya saya tidak bunuh. Epok, syahadatnya cuma pura-pura. Nah, tapi kemudian Rasulullah marah dengan perlakuan sahabatnya tadi. Tidakkah engkau belah saja dadanya supaya kamu tahu apa dia pura-pura ataukah tidak? Rasul mengucapkan sampai berkali-kali. Maksudnya bagaimana? Tidak dibenarkan. Meskipun apa? Lesannya mengatakan syahadat tapi hatinya itu masih kafir, kita tidak boleh memperlakukan dia sebagai orang kafir. Tetap kita perlakukan sebagai seorang muslim. Haram darahnya, tidak boleh. Ya. Terkait dengan urusan batin adalah urusannya Allah. Maka dalam hadis ini dikatakan wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan mereka, termasuk orang yang iman ataukah kafir, adalah wewenang dari Allah. Kita tidak punya wewenang untuk menghakimi hatinya seseorang. Oh, kamu itu munafik, tidak boleh. Yang kita hakimi apa? Yang kita perlu kemudian sikapi perilaku dohirnya saja. Ya, ketika dia sudah mengucapkan syahadat, maka dia terjaga darahnya. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Lesan kita itu adalah sangat diperhitungkan dalam syariat ini. Jangan sampai kemudian lesan kita mengucapkan sembarangan. Ya. Apalagi terkait dengan masalah akidah. Ya. Kemudian kalau nak kawini, kemudian ngomong, ya, misalkan saya meyakini Tuhan ini, maksudnya guyon gitu, ya.
sudah lesan, wajib syahadat lagi, dosanya besar, ya. Maka lesan kita harus dijaga, jangan kemudian mengucapkan sesuatu yang sembarangan. Nah, terkait dengan syahadat, itu lesan kita yang bersaksi syahadat. Nah, kemudian terkait dengan sholat dan zakat, itu juga menjadi bukti keimanan syahadat kita. Maka dengan sholat, dengan zakat, ya, maka fa'idha fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, darah mereka terlindungi, ya, dariku, wa amwalahum, dan harta mereka. Maksudnya bagaimana? Meskipun dia seorang muslim, tetapi dia melakukan pencurian misalkan, sudah memenuhi nisab gitu ya, maka dia wajib untuk dipotong tangannya. Yang motong siapa? Negara, sekali lagi. Nah, ini sekali lagi tidak boleh individu atau selain negara. Ketika dia ada muslim terus membunuh, maka harus, ketika ahlinya itu tidak memaafkan, dia dikisos, hukum bunuh balik. Itu syariatnya seperti itu. Artinya apa? Illa bihaqil Islam, sudah menikah terus berzina, dia dirajam. Membunuh, ya, maka ada hukum kisos. Mencuri, ya, maka ada hukum potong tangan, ya. Dima'ahum, darah mereka itu bisa keluar dengan apa? Haknya Islam tadi, karena ada hukum-hukum jinayat atau hudud, ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa iyyakumullah, ya, inilah, ya, terkait dengan hadis yang ke-8. Ketika kita memahami secara parsial, maka kita bisa jadi menjadi ekstremis, ya, yang tidak pada porsinya. Apa itu? Bukan porsinya negara kita melakukannya, yaitu apa? Jihad misalnya. Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena jihad yang ofensif atau yang hujumi, ya, seperti tadi itu harus dilakukan oleh kepala negara. Ya, sekarang ada? Belum. Ya, belum ada. Ya. Maka, ya, kita tidak boleh melakukan itu. Atau jangan juga sebaliknya. Wah, ini sudah tidak sesuai hadis ini. Kemudian kita menolak hadis ini. Ya, hadis ini sudah ketinggalan masa. Syariat Islam itu sudah kuno, atau membenarkan hadis ini. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini hadis sahih. Ini ucapannya Kanjeng Nabi, ya. Ketika Rasulullah mengucapkan, maka ini adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, ya, Muhammad, mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh kemudian mengatakan hadis itu sudah kadaluarsa, hadis itu sudah tidak up to date, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Akhirnya kita tidak boleh mengamalkan hadis ini. Itu tidak benar, ya. Yang seharusnya apa? Kita memahami bahwasanya kita menempatkan porsinya. Oh, ini adalah hadis terkait dengan urusan daulah negara. Dan banyak sekali dalam syariat Islam itu hukum atau hadis atau ayat yang terkait dengan negara, tidak lepas dari negara. Kenapa? Karena negara itulah sebagai contohnya ayat-ayat tentang jihad seperti ini. Contoh yang lain, ayat tentang hudud. Hudud itu apa? Hukum kisos. Hukum tentang potong tangan. Ada yang mencuri, langsung dihakimi sendiri. Salah, kita justru berdosa seperti itu. Harus ada apa? Ahkamul bayinat. Ahkamul bayinat itu apa? Pembuktian secara hukum. Didatangkan saksi, didatangkan tersangkanya, didatangkan hakim. Hakim itu yang kemudian mengadili. Wahai saksi, apa ini kejadiannya? Oh, ini si A mencuri.
Mencuri apa? Mencuri HP saya. Ya wes. Pelaku, kamu ngaku apa enggak? Iya Pak Hakim, ngaku saya. Oh kak larang ya. Oh, HP Apple ini hampir 2 juta ya, 1 gramnya itu. Kalau dulu 1 juta, sekarang naik ya. Katakanlah 1 juta gitu aja ya. 4,25 gram berarti 4.250.000 rupiah. Itu kalau 1 dinar. Seperempat dinar berarti gampangannya 1 juta lah. Seperempat dinar itu 1 juta rupiah. Kalau harga barang yang dicuri itu 1 juta lebih, maka dia akan dipotong tangan. Kalau di bawah itu, maka belum boleh dipotong tangan. Nah Bapak Ibu, ini yang melaksanakan siapa? Sekali lagi negara. Hukum tentang apa lagi? Banyak sekali syariat Islam yang membutuhkan negara. Dan itu sekali lagi ya adalah merupakan syariat yang agung, yang mulia. Ingat ya Bapak Ibu ya, Allah kemudian mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan bangkitkan dia dalam kondisi yang buta. Ya. Maka apa? Ini merupakan sebuah penjelasan bahwasanya kalau kita berpaling dari peringatan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang sengsara. Itu sudah hak, itu sudah sunatullah. Ya, ibaratnya itu seperti kalau kita itu melemparkan benda ke atas akan turun ke bawah, itu sudah hukumnya. Kalau kita mengingkari hukum Allah, kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah hidup kita akan sengsara. Ya, di dunia ataukah nanti lebih-lebih di akhirat. Pasti itu. Ya. Contoh yang terjelas ya kondisi sekarang ini. Ketika umat Islam melalaikan hukum-hukum Allah, maka banyak sekali terjadi kerusakan di muka bumi. Anak-anak remaja yang main judi online, ya, yang pergaulan bebas, yang kemudian mabuk-mabukan, yang kemudian apa itu muncul geng-geng motor, ya, terjadi apa itu tawuran antar pelajar dan seterusnya. Itu anak-anak muda generasi Islam, ya, yang itu buah dari kita melalaikan hukum Allah, ya, di dalam masyarakat kita secara umum, ya. Ketika kita melalaikan hukum Allah, apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana, ya. Golek duit itu gampil nopo? Gampil Bapak Ibu. Ewet nggih. Angel saiki. Barang-barang larang, harga barang itu melambung, sedangkan penghasilan kita tetap atau bahkan tidak apa? Tidak mesti ada, ya. Kadang kajian, kadang enggak, kadang ono, kadang enggak. Itu kenapa? Karena buah dari melalaikan hukum Allah, melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya kalau kita meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika saja seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan mengucurkan barokah dari langit dan dari bumi. Kuncinya apa? Iman dan takwa. Ya, secara individu kita beriman dan bertakwa. Secara sosial kita beriman dan bertakwa.
Kuncinya itu, kuncinya, bukan yang lain. Bukan karena kita kurang pinter, tidak. Bukan karena kita sekolahnya kurang dhuwur, bukan. Iman dan takwa. Ya. Maka kalau kita itu memegang iman dan takwa, yakinlah hidup kita itu akan gampang, Bapak Ibu. Gampang. Yakin itu, surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu tasib. Yang bertakwa, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya, di antara manusia itu ada yang berkata, aku telah beriman. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidaklah beriman. Surat Al-Baqarah. Ya. Maka perlu kemudian kita telusuri hati kita, sudahkah kita beriman kepada Allah? Kuncinya apa kalau iman kepada Allah? Hati kita senantiasa sadar dengan Allah. Kalau kita selama ini banyak lalainya kepada Allah, maka itu berarti wa mahum bimu'minin. Hakikatnya kita masih belum beriman. Nah, kuncinya di situ, cuma iman dan takwa. Ya, maka monggo mari kita perbaiki diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, ya, agar menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah kemudian memberikan barokah. Barokah itu apa sih Bapak Ibu? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau no putus kebaikannya itu. Kuncinya apa? Iman dan takwa. Sawangannya gampil ya, iman dan takwa. Tetapi butuh perjuangan, nggih, Bapak Ibu. Baik, mungkin ini yang terkait yang kita bisa sampaikan ya di dalam kajian hadis ke-8 ya. Hadis Arba'in An-Nawawi tentang haramnya seorang muslim tidak boleh dibunuh ya. Maka kita memahami hadis ini adalah sebuah kaidah yang mulia, yang agung terkait dengan jihad, dan jihad itu termasuk apa? Mahkotanya Islam. Kalau ini ditegakkan dengan benar, maka Islam akan menjadi umat yang mulia sebagaimana zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman para khalifah-khalifah setelah beliau-beliau itu ya, hingga kemudian terakhir di Turki itu ya. Ya, sehingga umat Islam menjadi umat yang mulia ya. Dan ini kemudian harus kita yakini ini adalah benar ya, jihad itu adalah benar. Tidak boleh kemudian kita ini sudah kuno, sudah tidak boleh. Ya, kalau kita mengatakan itu hati-hati ya, iman kita bisa cacat, nggak boleh. Mari kita tutup ya kajian ini dengan berdoa ya. Semoga Allah kemudian memberkahi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi taubatan qablal maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.